Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi agribisnis. Kami yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Rahmi Aulia Fitri, yang kedua Zulci Sri Handayani, yang ketiga Ranti Ramadhani, yang keempat Wirda Tulusnah, dan yang terakhir yaitu Fadlan Asyidiki. Materi pertama akan disampaikan oleh Fadlan. Kepada Fadlan dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi agribisnis. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang kedua, pemilihan teknologi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, jenis teknologi dalam komunikasi. Yang keempat, pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dalam komunikasi. Yang keenam, kelemahan teknologi dalam komunikasi. Lalu yang keenam, manfaat teknologi terhadap bisnis. Yang ketujuh, definisi karakteristik dan jenis media sosial. Yang terakhir, pasar online produk pertanian. Eh, yang selanjutnya, teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi merupakan alat, teknik, atau cara yang dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat, lebih baik, atau lebih banyak hasilnya. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi dalam komunikasi bisnis merujuk pada pemanfaatan berbagai alat dan sistem informasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas komunikasi antar individu atau entitas bisnis. Selanjutnya, pemilihan teknologi dalam komunikasi. Ada 4 buah pemilihan teknologi dalam komunikasi. Yang pertama, harapan penerima pesan. Yang kedua, waktu dan biaya. Yang ketiga, sifat pesan. Dan yang keempat, perlunya penampilan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Fadlan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Selanjutnya yaitu jenis teknologi dalam komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi tertulis. Pesan bisnis dapat dikomunikasikan secara lisan maupun tertulis. Pesan-pesan penting biasanya dikomunikasikan dengan dokumen tertulis berupa diketik atau dengan ditulis dengan tangan. Setiap perusahaan telah menyediakan berbagai alat bantu berupa hardware dan software komputer untuk melakukan komunikasi bisnis tertulis. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan. Dalam komunikasi lisan, pesan dikirim melalui suara dengan atau tanpa alat bantu. Contoh komunikasi lisan adalah bercakap-cakap melalui telepon, mendengarkan ceramah, menonton televisi, atau mendengarkan radio. Komunikasi lisan bisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi yang dapat membantu berlangsungnya pertemuan antar beberapa orang yang berada di wilayah yang berjauhan. Pada pertemuan jarak jauh, para peserta bisa berdiskusi tanpa atau saling bertatap muka. Yang kedua yaitu presentation system. Apabila peserta penemuan berkumpul di satu tempat tertentu, peralatan presentasi dapat sangat membantu jalannya komunikasi, yaitu contohnya peralatan dimulai dengan slide projector, LCD projector. Materi selanjutnya yaitu pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu menjangkau bisnis lebih luas, menghilangkan jarak, mempercepat laju bisnis, kemudian memudah negosiasi, menurunkan biaya komunikasi, meningkatkan aliran komunikasi, dan selanjutnya itu mempermudah transaksi bisnis, mempermudah kegiatan promosi, meluasnya kesempatan bisnis, dan yang terakhir yaitu peningkatan roda bisnis. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Rahmi. Materi selanjutnya disampaikan oleh Aranti. Kepada Ranti dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi dalam komunikasi.
Yang pertama yaitu pertukaran informasi secara real time, kecepatan dan aksesibilitas. Yang ketiga yaitu globalisasi komunikasi, efisiensi bisnis, kemudahan kolaborasi, jangkauan komunikasi yang luas, media kreatif, kemudahan akses informasi, kemudahan komunikasi pribadi, dan inovasi komunikasi. Selanjutnya yaitu kelemahan teknologi dalam komunikasi. Yang pertama yaitu ketidakamanan privasi, lalu ketergantungan berkelebihan, kesalahan pemahaman digital, ketidaksetaraan akses, serangan cyber, gangguan teknis, overstimulasi informasi, isolasi sosial, gangguan dari pemberitahuan, dan ketidakmampuan untuk mengekspresikan nuansa emosional. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi dalam bisnis. Yang pertama yaitu efisiensi operasional, lalu peningkatan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu akses informasi, komunikasi global, pemasaran digital, inovasi produk dan layanan, keamanan data, pemantauan kinerja, fleksibilitas kerja, dan efisiensi keuangan. Terima kasih, dikembalikan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ranti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulci. Kepada Zulci, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang definisi, karakteristik, dan jenis media sosial. Menurut Anthony Mayfield 2008 yang memberikan gagasan berupa definisi media sosial di mana menurutnya pengertian media sosial adalah media yang penggunanya mudah berpartisipasi dalam berbagai dan menciptakan peran, khususnya blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds dengan avatar atau karakter 3D. Jenis media sosial menurut Puntoadi 2011 34 ada 5 poin, di mana yang pertama bookmarking, yang kedua content sharing, yang ketiga wiki, yang keempat flick, yang kelima creating opinion. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zulci. Materi selanjutnya yaitu mengenai pasar online produk pertanian. Yang pertama itu ada Agromaret. Agromaret adalah komunitas dan marketplace yang berfokus pada sektor pertanian yang telah beroperasi sejak 2009. Yang kedua ada TaniHub. Layanan ini berangkat dari keinginan pendiri untuk membantu petani menjangkau konsumen secara langsung tanpa campur tangan tengkulak. Yang ketiga ada Petani. Bila TaniHub berkonsentrasi pada pemasarannya, aplikasi petani berfokus pada layanan informasi untuk para petani. Yang keempat ada Pantau Harga, yang bertujuan untuk membantu konsumen memantau harga komoditas pangan di lingkungan sekitar mereka. Yang kelima ada 5 kilo, yaitu aplikasi 5 kilo hadir untuk memotong pola pendistribusian produk pertanian, di mana pembeli langsung mempertemukan pembeli dengan penjual. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.